Setelah saya masuk Universitas Doshisha, saya ingin jadi pendeta. Saya menemukan satu buku. Buku itu tentang Tuhan. Setelah menyelesaikan buku tersebut, saya menemukan buku itu membahas dasar-dasar klasik Islam di Jepang. Ditulis oleh cendekiawan Suriah yang terkenal. Jadi saya sudah mengirim email pada suaminya, dan kita bertemu di sebuah kafe kecil. Namun saat dia masuk kafe, dia mulai menangis. Dan saya sangat terkejut, tapi dia bilang bahwa istrinya telah meninggal karena kanker. Setelah dia kehilangan istrinya, saat dia membaca email saya, dia bilang dia ingat hadis yang mengatakan bahwa amal baik manusia akan terus berlanjut, bahkan setelah dia meninggal selama mengikuti ketiga kondisi tersebut. Jadi dia tahu bahwa dia tidak kehilangan istrinya. Saya pergi ke Mesir. Saya habiskan Ramadan pertama di sana, saya mencoba berpuasa, dan saya baru saja pulang dari sekolah bahasa. Ada seseorang yang memanggil penjaga gerbang, dan dia sedang makan satu mentimun. Nah, mentimun inilah yang jadi alasan saya menjadi muslim. Assalamualaikum Dr. Naoki Yamamoto. Terima kasih telah menerima undangan kami. Kami sangat senang Anda bisa hadir. Saya ingin memulai dengan, siapa Naoki Yamamoto? Bisakah Anda menceritakan kehidupan Anda? Oh ya, waalaikumsalam. Terima kasih telah mengundang saya ke program ini. Saya Naoki Yamamoto, saya dari Jepang. Saya menjadi muslim pada usia 19 tahun, saat itu saya umur 19 tahun. Setelah saya menyelesaikan gelar doktor, saya pindah ke Turki. Jadi sekarang saya tinggal di Istanbul. Saat ini saya bekerja sebagai asisten profesor dan sebagai dosen di Universitas Marmara. Saya lahir di keluarga Kristen, tetapi itu bukanlah jenis ajaran Kristen yang baik. Namun ayah dan ibu saya membaca Alkitab. Jadi ada Alkitab di rumah, namun bukan Kristen yang taat. Bagaimana kehidupan beragama Anda dulu? Apa yang Anda percayai? Bahkan sebelum menjadi muslim, saya percaya akan adanya keberadaan ilahi. Tapi saya tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang keilahian atau Tuhan. Jadi itu saja. Dan di Jepang, sangat sulit menemukan bahkan sedikit saja kesempatan untuk merenungkan tentang hal-hal ilahi atau memikirkan soal agama. Jadi, ya, saya bukan seorang ateis. Itulah yang saya yakini. Tetapi saya tidak punya kesempatan untuk memikirkan agama. Apa yang membuat Anda mempertanyakan keyakinan Anda? Jadi setelah saya masuk Universitas Doshisha, saya membaca buku-buku agama lainnya. Saya baca buku tentang deisme, buku tentang Buddha, buku tentang Sintoisme. Saya menemukan satu buku. Buku itu tentang Tuhan. Ketika pertama kali membaca buku ini, saya tidak tahu tentang apa buku ini. Karena tidak disebutkan nama Tuhannya. Tidak disebutkan tentang Nabi. Namun setelah menyelesaikan buku tersebut, saya menemukan bahwa buku itu membahas dasar-dasar klasik Islam di Jepang. Dan buku itu dimulai dengan pepatah, كلك شرك خفي لا يبين توحيدك إلا إذا خرجت عنك. itu berarti bahwa segala sesuatu, keberadaan kita, semuanya adalah syirik al-khafi. Syirik yang tersembunyi. Kemusyrikan yang tersembunyi. Kecuali kamu belum bisa mengendalikan diri sendiri, atau melepaskan diri sendiri, tauhid Anda, maka makna sejati dari tauhid, hakikat tauhid itu tidak akan pernah terungkap. Risalah tentang tauhid ini, tujuan utama risalah tauhid, yaitu menunjukkan betapa dangkalnya dunia, betapa dangkalnya ego manusia, dan betapa dangkalnya keberadaan kita. Dan betapa pentingnya bagi umat manusia untuk mengetahui realitas dan mengabdikan diri kita kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Dan saya telah menemukan bahwa penulis ini adalah seorang cendekiawan muslimah Jepang. Saya juga mengetahui bahwa suaminya bekerja di universitas yang sama. Saya merasa itu seperti sebuah pesan. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya a calling. Sebelumnya, saya tidak pernah memiliki pendidikan agama yang terstruktur. Namun, meskipun buku itu kurang dari 100 halaman, saya merasa buku itu menawarkan sebuah sistem operasi bagi kehidupan saya. Saya pun saya sudah mengirim email kepada suaminya. Beliau juga seorang profesor. Ia membalas email saya, dan kami bertemu di sebuah kafe kecil di dekat universitas. Namun begitu beliau memasuki kafe, beliau langsung menangis. Beliau menangis terseduh-seduh. Saya terkejut karena tak melakukan kesalahan apapun. Saya tidak memukulnya atau mencuri apapun. Dia mengatakan bahwa istrinya, penulis buku ini,
telah meninggal dunia setahun yang lalu karena kanker. Dan dia sendiri juga seorang ulama besar. Ia menyelesaikan gelar doktornya di Mesir. Dia mendapat berbagai ijazah dari banyak ulama. Jadi dia juga seorang ulama Jepang. Namun setelah kehilangan istrinya, dia sangat menderita. Karena istrinya adalah satu-satunya orang yang dicintainya dalam hidupnya. Dan juga, mereka telah mengabdikan diri untuk melayani komunitas muslim di Jepang. Maksudku, mereka telah berkorban begitu banyak. Namun Allah memberinya tantangan-tantangan besar ini. Makanya dia mempertanyakan pada Allah, kenapa Allah memberinya penderitaan yang amat besar? Ketika dia membaca email saya, dia mengatakan bahwa dia teringat sebuah hadis yang mengatakan bahwa amal, perbuatan manusia akan terus berlanjut, bahkan setelah dia meninggal dunia, selama mengikuti 3 syarat berikut. Pertama, dalam bentuk ilmu. Kedua adalah sedekah jariah. Dan yang ketiga adalah doa anak-anak. Jadi dia tahu bahwa dia tidak kehilangan istrinya. Istrinya masih hidup. Dalam bentuk buku, ilmu. Ilmu sendiri juga merupakan sedekah jariah. Sekarang ini seperti anak berusia 18 tahun atau anak berusia 19 tahun. Dia sedang belajar tentang Islam. Jadi ini yang dia katakan pada saya di sebuah kafe. Dan inilah pertemuan pertama saya dengan Islam. Apa jurusan Anda di universitas yang Anda ambil? Jadi di Universitas Doshisha, saya masuk ke Fakultas Ilmu Ketuhanan. Jadi ilmu teologi. Namun teologi ini tidak seperti ilahiyat di Turki. Jadi teologi ini adalah teologi Kristen. Kenapa Anda memilih jurusan itu? Apakah untuk mempelajari agama Kristen? Ya, untuk mempelajari agama Kristen. Jadi saat itu saya ingin menjadi pendeta. Apakah Anda orang yang taat dan ingin memenuhi kebutuhan batin Anda dalam ajaran Kristen? Ya, pada saat itu saya pikir ya. Namun, Anda tak menemukan yang Anda cari dalam ajaran Kristen? Atau mungkin itu hanya bagian dari masa awal Anda di universitas? Saya bertemu profesor muslim ini pada bulan Mei, dan saya masuk universitas pada bulan April. Jadi itu hanya sekitar 1 bulan. Saya masuk fakultas teologi Kristen, namun saya bertemu dengan profesor muslim. Lalu bagaimana perjalanan Anda menuju Islam selanjutnya? Apa yang terjadi setelahnya hingga Anda akhirnya menjadi Muslim? Setelah saya bertemu profesor ini di Universitas Doshisha, saya mendapat bimbingan pribadi darinya. Saya mulai mempelajari bahasa Arab klasik dan membaca beberapa kitab klasik Islam. Kemudian saya pergi ke Mesir untuk mengikuti program intensif bahasa Arab. Saya menjalani Ramadan pertama saya di sana dan mencoba berpuasa. Apa yang saya lihat dan alami di Kairo benar-benar menginspirasi saya. Di Kairo ada tradisi Ma'idat Ar-Rahman, semacam jamuan makan pada bulan Ramadan. Selama Ramadan, orang-orang yang mampu, biasanya orang kaya atau bahkan selebriti, akan menyiapkan makanan. Mereka menghidangkannya di jalanan agar siapapun bisa datang dan berbuka puasa bersama. Itu sungguh luar biasa, karena di Jepang budaya individualisme sangat kuat. Saat itu saya tinggal di sebuah shaka, apartemen kecil. Saya baru saja pulang dari sekolah bahasa. Di masyarakat Kairo, ada seorang penjaga gerbang, disebut bawab, di setiap apartemen. Ada satu penjaga gerbang yang tinggal di lantai dasar apartemen. Dan dia sedang berbuka puasa. Dia sedang makan satu mentimun. Hidupnya begitu sederhana, maksudnya dia bukan orang super kaya. Jadi saya cukup yakin bahwa mentimun ini adalah satu-satunya hal yang dapat ia makan. Dan saya kembali ke apartemen, saya melihatnya. Saat dia melihat saya, dia memberi saya mentimunnya. Katanya, "Tafadhol, kamu boleh makan mentimun ini." Dan itu sungguh mengejutkan, karena itu satu-satunya mentimun yang bisa dia makan untuk buka puasa malam itu. Namun ketika dia melihat non-muslim, anak Jepang manja ini, dia tidak ragu sama sekali untuk memberikan mentimunnya. Semua orang bertanya mengapa saya menjadi muslim. Ini adalah pengalaman yang sangat umum dari para mu'alaf. Semua orang bertanya mengapa dia menjadi muslim. Ceritanya, cara masuk Islamnya. Saya bilang pada mereka, mentimun inilah yang jadi alasan saya jadi muslim. Pertemuan pertama selalu dengan buku. Ini adalah buku yang ditulis oleh cendekiawan wanita Jepang pertama. Ini adalah pertemuan pertama, tapi alasan saya memutuskan menjadi muslim adalah mentimun ini. Karena saya memberitahunya bahwa di Jepang, orang tidak bicara tentang agama.
Tapi bukan berarti orang Jepang tidak religius atau orang Jepang adalah ateis. Orang Jepang ingin melihat praktik nyata. Ya, orang-orang percaya pada satu agama. Lalu, apa yang mereka praktikkan berdasarkan itu? Dan mentimun itu, apa yang saya lihat di Kairo, adalah wujud nyata dari spiritualitas Islam. Orang mungkin hidup sederhana, atau bahkan dalam kesulitan, atau hidup di masyarakat Kairo yang sulit dan menantang, tetapi mereka tetap punya keyakinan, dan mereka mempraktikkan keyakinan itu dalam keseharian. Itulah mengapa Bawab itu bukan seorang ulama, bukan syekh dari universitas terkenal, dan bukan pula mufti dari lembaga besar. Dia hanya penjaga gerbang yang baik hati. Dan saat itu, Instagram dan YouTube belum populer. Tak ada yang merekamnya saat membagikan mentimun itu, hanya saya dan dia. Namun dia tetap melakukannya. Dia beri mentimunnya. Mengapa? Karena dia beriman kepada Islam. Saat itulah saya melihat kuwatul iman, yaitu kekuatan iman yang sesungguhnya. Anda tidak punya subscribers, atau Anda tidak mendapat uang apapun darinya, tapi Anda percaya kepada Allah. Itulah sebabnya dia memberikan mentimunnya. Jadi dalam hidup saya jelas mengatakan, itulah saat di mana saya yakin bahwa Muslim ini percaya pada Islam. Orang Jepang ingin melihat praktik, penerapan. Karena saat ini misalnya ada begitu banyak selebriti TikTok atau entahlah YouTube seperti imam atau dawi atau semacamnya. Jika hanya mengandalkan kata-kata, itu tetap saja pada tingkat diskursif yang sangat dangkal. Dan bahkan saat kita membaca hadis atau melihat kembali kehidupan Nabi, yang ia tekankan tentu saja panggilan menuju Islam, mengajak orang pada iman yang benar. Namun iman ini bukan tentang membaca buku. Iman ini bukan tentang memberi ceramah. Iman ini bukan tentang memberikan khutbah di masjid. Tentu saja semua hal itu penting. Tapi iman ini atau hanya sekedar memberi sedikit cinta atau kasih sayang pada orang yang tengah dalam kesulitan. Ini juga seperti agama. Ini juga keyakinan mereka. Lalu apa yang terjadi hingga akhirnya Anda menjadi Muslim? Ya, jadi saya menjadi Muslim dan saya kembali ke Jepang. Profesor saya punya teman di universitas lain, dan saya pergi ke Darul Iftar, dan saya bersyahadat, dan begitulah. Tapi ini yang paling penting. Orang sering membayangkan sesuatu seperti kisah Iron Man, atau transformasi seperti Spider-Man saat menjadi mu'alaf. Seolah-olah saya bertemu seorang syekh besar, lalu tersentuh oleh imannya, dan ketika saya bersyahadat, cahaya masuk ke dalam hati saya, dan semuanya tampak begitu berkilau. Tentu, itu mungkin terjadi, tapi saya tak mengalaminya. Saya hanya bersyahadat dan menjadi seorang Muslim. Seperti yang saya katakan, saya bukan Spider-Man. Saya hanya manusia biasa yang menjadi Muslim. Berapa lama jarak antara peristiwa mentimun itu hingga Anda bersyahadat? Berapa bulan atau tahun? Sepertinya hanya sekitar 2 atau 3 hari. Peristiwa itu terjadi dan 2 atau 3 hari kemudian Anda pun memeluk Islam? Oh iya, Oh, Masya Allah, wow. Apa yang paling membuat Anda terkesan tentang Islam? yang paling berkesan adalah mentimun itu. Mentimun itu, maksud saya, menunjukkan betapa individualistisnya masyarakat Jepang. Saya yakin di sana tak ada yang mau memberi mentimun. Mereka pasti makan sendiri. Lalu, pernahkah Anda merasakan hubungan khusus dengan Allah? Atau doa Anda benar-benar dikabulkan saat Anda mendapat pertolongan di masa yang paling sulit? Oh iya, saya merasakan hubungan khusus dengan Allah, yaitu ini kehidupan modern. Kita sering berpikir diri kita pusat alam semesta. Kita merasa seolah-olah kita yang akan melakukan hal besar atau membawa kebaikan bagi umat muslim. Saat saya menjadi muslim, saya pikir saya harus melakukan sesuatu untuk komunitas muslim, atau tanpa saya, itu akan siapa yang bisa melakukan hal ini? Itulah pola pikir saya waktu itu. Saya merasa jumlah intelektual muslim di komunitas Jepang sangat sedikit, jadi saya berpikir saya harus berusaha keras untuk membimbing mereka, namun itu adalah bentuk kesombongan. Towards Eternity membutuhkan dukunganmu. Kami organisasi non-profit yang bertujuan menyebarkan pesan Islam ke seluruh dunia dalam 10 bahasa. Dengan dukunganmu, kamu dapat membantu orang masuk Islam, meninggalkan yang haram, mulai salat, memakai hijab, belajar membaca Al-Quran, dan sebagainya. Jadilah bagian dari semua amal baik ini, insya Allah. Mari berdonasi melalui Towards Eternity, dan jangan lewatkan kesempatan emas ini. Saya tak bermaksud sombong karena niatnya murni. Tapi seiring waktu,
kita mulai menyadari bahwa setiap individu punya batas kemampuan. Ada sebagian imam atau ulama yang merasa bahwa merekalah yang membawa kebaikan untuk umat. Namun sebenarnya, pola pikir seperti itu hanyalah ilusi. Hanyalah tipuan. Allah yang menentukan siapa yang dapat petunjuk dan siapa yang tersesat. Kita hanya bisa melihat gambaran luarnya saja. Hal ini dulu sulit saya pahami ketika saya baru memeluk Islam. Menurut Anda, apa masalah terbesar masyarakat Jepang yang bisa diselesaikan oleh ajaran Islam? Saya pikir masalah terbesarnya adalah kesepian. Ini masalah yang sangat serius. Di Jepang angka bunuh diri sangat tinggi. Setidaknya sekitar 20.000 orang. 20.000 orang. Banyak sekali. Kurang dari setahun. Sungguh angka yang sulit dipercaya. 20.000 orang. Ini hampir seperti perang saudara atau semacamnya. Dan kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kini, karena saya lihat banyak pemuda Jepang yang sedang mengunjungi masjid, musola, masjid dan musola, atau ada yang lain pusat dakwah muslim atau semacamnya, untuk melihat hubungan antar manusia. Ada salah satu teman kita, dia seorang profesor. Dia bekerja di sebuah kafe, dia sedang belajar di sebuah kafe, dan ada seorang pria yang berbicara dengannya, dan mereka melakukan percakapan singkat. Dan setelah percakapan itu, orang Jepang ini bilang padanya, terima kasih atas percakapan yang baik ini. Ini berarti, dia tidak pernah punya hal semacam ini, bahkan obrolan kecil dalam masyarakat Jepang. Mungkinkah Jepang menjadi negara Muslim? Bisakah Anda membayangkannya? Dan seberapa besar kemungkinannya? Saya tidak yakin itu adalah ide yang bagus, mengharapkan orang Jepang atau Jepang memeluk Islam dalam waktu sekitar 5 tahun atau 10 tahun. Itu mungkin terjadi karena populasi Jepang menurun, dan sekarang kita punya banyak orang asing, imigran yang datang ke Jepang. Jadi itu mungkin terjadi, tapi saya tidak yakin ini hal yang baik atau tidak. Dan yang lebih penting bukan hanya menjadi seorang Muslim atau menjadi negara Muslim, karena lihatlah negara-negara Muslim lainnya, ada begitu banyak negara Muslim yang sangat rusak. Lihat juga negara-negara non-Muslim, ada banyak negara non-Muslim yang sangat rusak. Jadi yang penting adalah, jika kita dapat membangun warisan intelektual Islam dalam masyarakat Jepang. Jika umat Islam bisa menghadirkan kreativitas baru bagi masyarakat Jepang, maka kita perlu menunjukkan semangat yang teguh, serta kekuatan intelektual yang setara dengan tradisi yang ada dalam budaya Jepang. Apa yang paling mengesankan Anda tentang Nabi Muhammad SAW? Saya pikir salah satu sifat paling menonjol beliau adalah ketangguhan yang luar biasa. Terutama pada masa awal dakwah di Mekah. Saat beliau masih minoritas dan banyak orang tidak memahami apa yang beliau sampaikan. Ketangguhan seperti itu, hal yang sangat kita rindukan di zaman sekarang. Ingatlah berapa lama Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Bahkan beliau pun mengalami masa-masa yang sangat berat. Namun lihatlah kita sekarang. Kita seperti orang Nescafe yang ingin hasil instan dalam 5 atau 10 menit. Kalau tidak segera terlihat hasilnya, kita mulai mengeluh atau menyalahkan. Dr. Naoki Yamamoto, terima kasih banyak atas cerita yang dibagikan. Terima kasih banyak. Semoga kita bertemu lagi di program berikutnya, insya Allah. Insya Allah.